Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Mulyadi. Saya mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin, NIM 2504011316 dan 73. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Di sini saya akan membawakan materi tentang menghindari penyakit hati, yakni israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, dan semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan dan juga seterusnya. Baiklah, coba Fikri pimpin teman-temannya untuk berdoa pada siang hari ini. Silakan. Ya, sebelum pelajaran mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini turun semua. Alhamdulillah turun semua, ya kan? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih? Masih Pak? Masih, ya. Apa pelajaran sebelumnya temanya Isa? Pembelajaran kita sebelumnya mengenai soal beriman. Nah, itu syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Nah, ada yang ingat apa itu cabang-cabang keimanan? Pak, Ya, silakan Isa. Soal iman adalah cabang-cabang keimanan yang terdiri dari 77 perbuatan yang harus dilakukan umat muslim untuk menyempurnakan imannya. Amalan-amalan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hati, lisan, dan badan perbuatan. Melaksanakan ke-77 yang telah disebutkan tadi, insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya penyakit hati yang akan kita bahas pada hari ini. Dan sebelum itu, Bapak ingin mengetahui apakah sudah pernah mendengar yang namanya penyakit hati? Pernah? Penyakit hati bukan berarti kita sedang sakit hati ya, bukan. Ya, tapi penyakit hati itu adalah penyakit yang mana itu dapat menggerogoti jiwa seorang muslim. Nah, jadi bukan berarti sakit hati lah. Nah, itu beda. Kalau sakit hati itu tadi ditinggal baca dan ada sakit hati. Tapi kalau sakit hati yang kita bahas hari ini cakupannya luas dan itu nanti akan berdampak bagi jiwa seorang muslim apabila dia terkena penyakit tersebut. Baik. Nah, ada pun tujuan pembelajaran hari ini pertama menjelaskan bahwa sikap hidup israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Jadi dalam penyakit hati tadi ada 5 hal yang akan kita bahas: israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu nanti akan kita bahas. Baik, coba kalian pejamkan mata, ikuti instruksi dari Bapak.
Coba bayangkan apabila di kelas tersebut ada teman kalian yang sering buang-buang makan, sering pamer, dan juga sering membuat orang lain iri terhadap dirinya. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan? Ya coba di buka sudah bertanya, buka, oke. Nisa, apa yang kamu lakukan ketika ada teman yang sering buang-buang makanan? Nasihatinya, Pak. Nasihatnya, baik. Fahri, apa yang terjadi apabila kamu memiliki teman yang sering pamer akan kepintaran ataupun pamer barang-barang mewah yang dia miliki? Baik, Pak Fahri. Apa yang Fahri lakukan? Apakah Fahri ikutan pamer atau tidak? Jangan ditiru, bagus. Nah, jadi pada dasarnya penyakit hati ini dia bisa menular. Namanya penyakit pasti menular. Nah, yang menular ya itu teman-temannya beberapa orang saja, dan akhirnya ketika itu ditampilkan ke semua orang lain pun akan mengikutinya. Jadi itu dari penyakit. Ini penyakit hati. Nah, adapun hari ini kita akan membahas tentang sikap hidup Islam, ria dan sum'ah, takabur, dan hasad, dan cara membiasakan diri menghindari penyakit hati. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya keempat atau kelima ini adalah suatu penyakit yang harus kita hindari, karena layaknya seorang pasien pasti dia tidak ingin terkena penyakit itu kita bahas dulu tentang israf. Apa sih itu israf? Israf dalam kamus al-munawwir artinya memboroskan. Jadi israf itu berkaitan dengan sifat yang boros. Siapa sini yang boros? Ada ya, jangan sampai lah. Secara istilah israf berarti melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran sebenarnya. Israf juga dapat diartikan sebagai sifat jiwa yang melebihi keinginan, melebihi semestinya, seperti makan terlalu kenyang. Nah, siapa yang suka makan terlalu kenyang atau berlebihan? Tidak ada. Alhamdulillah ya kan? Karena menurut ulama, makanlah sebelum, berhentilah sebelum kenyang. Nah, kenapa? Kalau dia kelebihan makannya, itu akan menjadi dia malas nantinya. Makanya orang yang banyak makan itu biasanya mempunyai sifat malas. Nah, berarti Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Al-Bajj Al-Quran menjelaskan Islam memiliki arti segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh manusia yang keluar dari batasan atau melanggar kelayakannya, yang dilakukan secara berlebihan. Artinya ketika kita membahas tentang Islam itu selalu dikaitkan dengan pemborosan, selalu dikaitkan dengan berlebihan. Nah, bahkan ketika suatu hal itu berlebihan, maka terjadilah suatu kemudaratan. Ibadah kita boleh berlebihan. Misalkan kalian kan ibadah 5 waktu, tapi kalian nambah jadi 7 waktu. Nah, itu kan bukan berarti berpahala, tapi itu dosa. Nah, begitu pun misalkan kalian puasa misalkan 2 hari dan berbukaan. Nah, yang ada kalian kena apa? Kena ma, ya kan? Bukan karena dapat pahala, tapi kena ma. Nah, jadi itu kita tidak boleh berlebihan. Baik dipakai untuk kamera, video, dan pembelajaran. Terus ada HP keluaran baru. Nah, kalau lebih baiknya apa? Kita gunakan aja dulu HP kita. Jangan menuruti ego kita
kita. Karena kalau kita menuruti ego kita, ada bakal habis habisnya. iPhone yang sekarang paling canggih anggap iPhone 17 mungkin akan jadi barang rongsokan di 20 tahun yang akan datang, kan? Mungkin kameranya bisa menjadi 6, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Namanya iPhone. Nah, artinya kita gunakanlah suatu barang itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu adalah disrok. Selanjutnya kita masuk ke penyakit hati lainnya, di mana ini sering terjadi khususnya kepada generasi Gen Z seperti kalian. Nah, lebih kan kita sekarang ini dipermudah dengan adanya internet, dan kita pun bisa melihat konten-konten orang yang bisa menjerumuskan dirinya ke ria. Apa itu ria? Ria berasal dari kata yang artinya melihat. Artinya ria itu pasti suatu hal yang mana berkaitan dengan mata. Dia pasti melihat. Nah, sementara summa berasal dari kata samika yasma'u sum'at, yang mendengar. Nah, kalau ria itu berkaitan dengan penglihatan, sum'at itu berkaitan dengan pendengaran. Takabur ini kalau kalian kabur lah, atau penglihatan kalian buram, bukan. Takabur ini kalau bisa kita simpulkan adalah suatu sikap yang memandang rendah seseorang, atau biasa disebut sombong. Jangan saling diri, karena diri itu tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya, yang ada akan mempengaruhi pribadi seseorang. Nah, jadi dari kelima ini, ketika sifat ini ada di dalam hati seseorang, maka apapun yang orang beli pasti buruk katanya. Nah, itu sangat bahayanya penyakit hati. Pemborosan atau isra dan sendiri. Nah, yang kedua apa? Ria dan sum'ah. Yang ketiga apa? Apa? Hasad. Yang kelima takabur. Nah, jadi itu Mbak. Jangan sampai, apalagi dikatakan tadi bahwasanya ria dan sum'ah itu adalah sirik kecil. Kenapa dikatakan sirik kecil? Karena dia mensekutukan Tuhan secara tidak langsung. Secara tidak langsung mensekutukan Tuhan. Yang mana seharusnya dia beribadah hanya untuk Allah, tapi ternyata dia beribadah hanya untuk mendapatkan apresiasi. Nah, itu yang dikatakan syirik kecil.
bisa dimengerti dengan sesama. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Dan tidak sesuai kebutuhan yang dapat menyebabkan Tadi ya. Oh, bagus. Ya. Tapi saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah keilmuan kita, menambah pahala kita, dan akhirnya kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Bapak mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Adapun untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk ke materi sumber hukum Islam. Nah, jadi dalam Islam itu nanti ada yang namanya sumber hukum. Nah, sumber hukum itu dipakai untuk kita beribadah, berkelakuan sehari-harinya. Nah, nanti kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Baik. Dan sebelum itu Bapak ingin minta bisa untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ya, silakan Isa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.